Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astianika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Pemirsa, bincang sehati, siapa nih yang suka jajan manis-manis? Emang paling enak gitu ya, sekenyang apapun kayaknya kita selalu punya tempat di lambung kita untuk makanan manis gitu ya. Selalu ada aja yang bisa kita cemilin, entah itu es krim, cake, ataupun sekedar permen gitu. Tapi ternyata mengonsumsi makanan manis dengan kandungan gula yang begitu tinggi efeknya macam-macam. Bahkan yang paling menakutkan adalah diabetes. Ini adalah salah satu penyakit kronis paling mematikan. Apalagi untuk lansia, impactnya begitu bahaya. Itu yang akan menjadi topik kita hari ini. Tapi sebelum itu kita akan bahas dulu nih mitos atau fakta seputar gula darah. Oke, yang pertama adalah nasi hangat cepat menaikkan gula darah. Makanya kadang-kadang kita sering melihat ya orang-orang yang memang punya kondisi diabetes gitu sering menunggu nasinya dingin dulu baru dimakan. Katanya kalau nasi yang hangat-hangat dan masih panas itu kan enak banget sebenarnya ya. Tapi itu kandungan gulanya tinggi banget dan berbahaya untuk mereka atau mungkin untuk kita juga gitu. Nanti kita akan tanyakan ini mitos atau fakta, benar atau enggak sih? Nanti kita akan konfirmasi ya bersama dengan dokter kita. Oke, selanjutnya adalah harus berpuasa sebelum cek gula darah. Nah, untuk membuat sesuatu menjadi clear gitu semuanya, biasanya ketika kita mau cek sesuatu disuruh puasa dulu nih. Nah, salah satunya cek gula darah. Biasanya disuruh puasa dulu beberapa jam sebelumnya agar hasil dari yang hasil tes tersebut tuh bisa benar-benar valid begitu ya. Nah, apakah ini benar? Apakah ini memang harus selalu dilakukan atau hanya untuk kondisi-kondisi tertentu kah? Nanti kita akan tanyakan bersama dengan dokter kita. Oke, selanjutnya adalah kulit rentan terkena kurap akibat gula darah tinggi. Aduh, nih tim kreatif saya emang segitu kreatifnya gitu ya, sampai cari benar-benar riset sampai ke kurap-kurap ada korelasinya dengan si gula darah. Nah, benar nggak sih selama ini kalau kita berpikir ada masalah di kulit kita selalu kaitannya dengan bakteri, kaitannya dengan mungkin ada jamur gitu. Tapi katanya bisa disebabkan oleh kandungan atau kadar gula darah yang tinggi pada tubuh kita. Nanti kita akan tanyakan ini mitos atau fakta ya bersama dokter kita. Oke, selanjutnya adalah sering pusing pertanda gula darah rendah. Nah, kan ada yang bilang bahwa kalau misalnya kita pening, kepalanya kayaknya nggak ajek gitu ya, bergoyang-goyang gitu. Itu tuh ada yang bilang itu gula darahnya rendah, ada yang bilang darahnya rendah, atau sebenarnya keduanya bisa menyebabkan sensasi demikian. Kenapa sih gula darah bisa membuat seseorang merasa pusing? Apa yang menyebabkan sensasi ini bisa terjadi? Apakah gula darah yang rendah itu menyebabkan otak kita bereaksi sedemikian rupa? Nanti kita akan tanyakan nih bersama dengan dokter kita. Oke, selanjutnya adalah minum teh manis pasca pingsan. Jadi ini kalau dijabarkan ketika seseorang sadar dari pingsannya memberikan teh manis itu kayaknya adalah pertolongan yang sangat baik dan tepat gitu ya. Nah, apakah benar memberikan orang pasca pingsan segelas teh manis hangat akan mengembalikan kondisinya menjadi lebih baik, meredakan rasa pengarnya gitu? Itu nanti kita akan tanyakan bersama dokter kita. Apakah itu mitos atau fakta? Karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen sebelumnya saya sudah membahas nih beberapa mitos atau fakta seputar gula darah. Tapi itu pembahasan saya. Sekarang kita akan konfirmasi langsung bersama pakarnya. Sudah hadir bersama saya di studio ada Dr. Muhammad Agus Mahribi, SPPD Vinasim, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Medika BSD atau Rumah Sakit Columbia Asia BSD. Oke, kita sapa. Halo dokter. Halo juga Apa Mbak Dika. kabar? Alhamdulillah sehat Mbak Dika.
Alhamdulillah. Hari ini kita bicara tentang yang manis-manis ya. Yang manis-manis Silakan. tuh biasanya menyenangkan, tapi ternyata bisa menyakitkan ya dok ya. Oke, sebelum kita bahas tentang diabetes sebagai topik utama kita, aku mau nanya dulu nih beberapa mitos atau fakta seputar gula darah. Oke, yang pertama adalah mitos atau fakta, kalau nasi hangat itu akan cepat menaikkan kadar gula darah. Padahal tuh enak banget loh dok. Oke. Bener nggak sih? Oke, ini Mbak Deka. Nasi hangat itu sungguhnya bukan nasi yang hangat atau dinginnya. Oh, Bukan masalah hangat sama dinginnya. bukan suhunya. Bukan suhunya, tapi nasinya, kontennya nasi. Isinya nasi. Nasi itu ada beberapa nasi. Ada nasi putih, ada nasi merah, ada nasi hitam. Jenisnya macam-macam nasi. Oke. Nah, kebetulan kalau yang dimaksud Mbak Dika nasi putih, Betul. nasi putih itu punya indeks glikemik yang tinggi dibanding nasi merah sama nasi hitam. Sama sumber karbohidrat itu Mbak. Cuman nasi putih itu indeks glikemiknya sekitar 70-an, nasi merah atau nasi hitam di bawahnya Mbak. Jadi bukan problem hangat atau dinginnya, tapi jenisnya. Nasi putih, nasi hitam atau nasi merah. Oke. Begitu. Jadi Mbak bukan Dika. masalah suhunya. Bukan masalah suhunya Mbak, Oke. jadi masalah jenis atau jenis dari nasi tersebut. Jadi jenis dari nasinya. Selama Iya. itu bukan nasi putih, walaupun hangat sebenarnya masih fine aja ya. Karena Ya. kadarnya nggak akan lebih tinggi dari si nasi putih gitu Iya, kan. ini namanya indeks glikemik. Ya. Oh iya bagus itu dia. Jadi kita benar-benar harus pilih kalau kita tahu bahwa kita punya potensi ke arah diabetes atau misalnya harus pilih-pilih juga nasi yang akan kita konsumsi ya. Oke, jadi bukan masalah hangatnya. Nggak apa-apa juga sih makan nasi hangat sesekali juga oke-oke aja gitu ya. Ya walaupun itu nasi putih. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta. Kalau kita tuh harus berpuasa sebelum cek gula darah. Kadang-kadang kan ada cek gula darah yang simpel gitu ya. Itu kan kita nggak puasa. Itu valid nggak sih dok? Apakah memang semua cek gula darah itu harus puasa dulu biar hasilnya tuh clear dan valid? Oke Mbak Dika, jadi untuk ngecek gula darah itu tergantung dari kebutuhan. Kalau baru pertama kali untuk mendiagnosa dibutuhkan namanya gula darah puasa, gula darah 2 jam postprandial. Kalau sudah pernah kena diabetes, sudah kejelasan diagnosanya, ya mungkin cukup gula darah sewaktu masih bisa dipakai. Artinya begini, gula darah puasa itu untuk memastikan dulu apakah dia terdiagnosa diabetes atau tidak. Oke. Kalau gula darah sewaktu bisa juga sementara untuk screening. Misalnya nih Mbak Dika, oh gula darah saya tiba-tiba tinggi nih di atas 200, padahal habis makan. Iya. Perlu dipastikan dulu Mbak Dika. Untuk memastikan nanti kita ulangi pakai gula darah puasa dan 2 jam postprandial. Begitu. Jadi tergantung dari kebutuhan tadi. Karena memang kalau tes gula darah sewaktu itu kan bisa tergantung apa yang kita konsumsi sebelumnya juga kan ya. Betul sekali. Jadi nggak bisa, validitasnya kadang-kadang bisa kabur gitu. Kalau memang setelah makan dengan tes gula darah yang sewaktu itu tinggi, harus diulang tuh dengan yang puasa biar benar-benar nggak nih hasilnya. Iya, betul. Demikian. Betul, Oke. iya. Jadi memang sebaiknya kalau mau cari yang benar-benar hasilnya valid, puasa dulu Puasa gitu dulu. ya. Oke. Selanjutnya adalah mitos atau fakta nih dok, kalau kulit itu rentan terkena kurat akibat gula darah tinggi gitu ya. Kalau kita bicara tentang penyakit kulit biasanya kan kita taunya oh itu karena bakteri, karena mungkin infeksi dari ya itu jamur gitu ya. Tapi ini bisa ya dari gula darah di dalam tubuh kita menyebabkan adanya masalah di kulit kita. Ini mitos atau fakta? Betul sekali. Fakta? Fakta. Oke. Iya. Jadi kurap itu salah satu infeksi pada kulit. Nah, pada orang-orang dengan penderita diabetes mellitus, potensi atau kecenderungan untuk terjadinya infeksi kulit itu lebih besar daripada orang yang tidak diabetes. Jadi lebih potensial. Jadi potensial, ada korelasinya, ada hubungannya. Dia
kena kurap dengan diabetes. Karena dia lebih potensial. Oke, lebih Gitu. potensial dan kondisinya pasti bisa lebih buruk dari yang tidak diabetes Iya, gitu ya. karena pada diabetes itu pada kulit itu terus terang dia nomor satu imunologinya. Imunologi, status imunologinya. Betul. Status imunologi pada orang diabetes itu tidak lebih baik. Potensi kalau imunologi turun, potensi untuk terjadinya infeksi bakteri, jamur dan sebagainya lebih besar. Di samping orang diabetes pembuluh darah tepinya kadang-kadang kurang bagus, Mbak. Jadi itu kalau yang pembuluh membuat iya, makin jadi rentan ya. untuk mensuplai makanan, oksigen itu tidak terlalu bagus dibandingkan dengan yang tidak diabetes. Oke, Begitu, jadi Mbak. masa penyembuhannya lebih lama, Iya. kondisinya lebih buruk karena tadi Betul. suplainya aja terganggu gitu kan. Betul, Apalagi Mbak Dika. imunnya juga pasti Imunnya terganggu turun lagi. juga. Betul, Oke, iya. itu dia ya. Memang penting banget kita menjaga kadar gula darah kita ya, jangan sampai terkena kondisi diabetes, kayaknya udah berantakan tuh semuanya. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta. Kalau sering pusing itu tandanya gula darah kita rendah. Kalau orang yang sering pusing suka berpikir paling cepat adalah, aduh darah saya rendah nih. Iya. Nah, gula darah rendah suka terabaikan tuh dok. Hmm. Nah, benarkah ini ada korelasinya kalau gula darah atau kadar gula dalam diri seseorang rendah itu akan menyebabkan sensasi pusing? Ya, sekali lagi tergantung dari orangnya tadi sudah terdiagnosa diabetes atau belum, atau punya riwayat diabetes atau belum. Kalau belum dia terdiagnosa diabetes, pusing itu banyak sekali penyebabnya, banyak sekali. Tapi kalau sudah terkena diabetes, kemudian dia konsumsi obat anti diabetes atau dia nyuntik insulin, kemudian habis misalnya nih Mbak, misalnya habis nyuntik insulin, kemudian pusing, dia kurang makannya, dicurigai itu hipoglikemik namanya. Hipoglikemik itu kekurangan gula. Disitulah. Tetapi kalau dia belum terdiagnosa diabetes, sering pusing-pusing aja gitu, ya belum tentu ya. Belum tentu Belum ya? tentu. Belum tentu, Ya. harus dicari dulu nih. Ya, dia ada riwayat diabetes enggak gitu. Oke, jadi ketika kita sering pusing-pusing memang pemeriksaannya harus kompleks juga, nggak bisa cuma cek ini, saya pasti kurang gula darah nih, terus self diagnose udah makan yang manis biar nggak pusing, nggak gitu juga ya. Iya. Oke, jadi bisa mitos, bisa fakta, tergantung kondisi seseorang. Ya. Oke, selanjutnya adalah ini nih menarik ya, mitos atau fakta dok, kalau orang setelah sadar dari pingsan diberikan segelas teh manis itu akan membantu dia pulih kembali, benar nggak sih dok? Ini saya balik lagi, Jadi kalau memang dia sudah ada diabetes, kemudian tadi ya kita sebutkan terjadi hipoglikemik, biasanya gejalanya pusing, keringat dingin, terus kemudian selanjutnya biasanya terjadi penurunan kesadaran atau pingsan. Jangan dulu pingsan dulu, baru dikasih teh manis. Kalau bisa sebelum pingsan. Udah terasa nih pusing, saya tadi habis nyuntik insulin atau saya makan obat anti diabetes tapi nggak makan. Ini pusing, keringat dingin. Minum teh manis dulu sebelum pingsan. Nah kalau sudah pingsan, urusannya lain Mbak. Udah beda lagi. Udah beda lagi, harus dibawa ke sentral kesehatan atau dibawa ke rumah sakit. Nah ini kan menarik ya dok ya, kita pingsan itu kan nggak selalu karena hipoglikemik, ya dong. Bisa jadi kalau misalnya dengan kondisi lain, misalnya ada pasien diabetes, bisa nggak pingsan dengan kondisi lain tanpa hipoglikemik, dan kalau kita berikan teh manis setelah itu tanpa kita tahu kondisi dia akan justru memperburuk kondisi pasien. Ya maaf, ini bukan rekomendasi untuk terapi nanti, bukan rekomendasi untuk takutnya melakukan kita itu salah, ya. kan? Ada Takutnya rekan kita terus pingsan, kita nggak tahu kondisinya. Kasih teh manis kan suka begitu kan. Tapi kita nggak tahu nih kondisinya ya. Nah gimana itu dok? Ya kalau yang ngasih itu tahu misalnya dia adalah petugas kesehatan atau dokter, ya mungkin tahu karena pingsan
bermacam-macam, Mbak. Kondisi Betul. klinisnya bermacam-macam. Gitu. Jadi kalau pingsan, bangun lagi dikasih kesedak malah berbahaya, Mbak. Betul. Ah, ya. Jadi baiknya? Jadi ya sebaiknya kalau habis pingsan, misalnya dia sadar, Iya. nah, dia ada riwayat penyakit apa nih. Tapi yang teraman adalah tetap Dibawa aja ya? ke, Fasilitas karena pingsan itu kesehatan ya? termasuk kedaruratan. Oke, pingsan termasuk kedaruratan itu yang penting. Karena kita sering banget melihat orang pingsan, bukannya langsung dibawa ke rumah sakit, coba di ini sendiri gitu ya, dicoba dibangunkan sendiri. Ada yang diruqyah malah dok ya, kadang-kadang itu yang salah ya. Akhirnya bisa jadi mungkin pingsannya nggak biasa, kita nggak tahu kondisinya seperti apa. Oke, ini menarik nih, harus dicatat dari Dokter Agus tadi. Pingsan adalah posisi kedaruratan, jadi segera bawa ke fasilitas kesehatan. Oke, nanti kita lanjut dengan topik utama kita ya dok ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Nah, di segmen ini kita akan bahas nih topik utama kita tentang diabetes pada lansia. Nah, bagi pemirsa di rumah atau para opa, oma yang merasa punya potensi diabetes atau memang sekarang mengalami kondisi demikian dan sedang berjuang melawan diabetesnya, boleh lo telepon ke kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @theifamily. Kita lanjut lagi bersama dengan dokter kita. Ada Dr. Muhammad Agus Mahribi, SPP Devi Nasim, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Medika BSD atau Rumah Sakit Columbia Asia BSD. Oke, dok, diabetes tuh kayaknya kalau udah kena rasanya, wah hidup saya akan berubah 180 derajat. Padahal mungkin sehari sebelumnya nggak kepikiran, makan manis aja terus gitu ya. Jadi banyak orang yang tidak memikirkan akan terkena penyakit tersebut, tapi kalau udah kena baru kesadar bahwa ternyata pola hidup saya sedemikian buruknya gitu ya. Sedemikian buruknya kah pola hidup akan memengaruhi seseorang akhirnya kena diabetes? Apakah pola hidup adalah faktor utama seseorang akhirnya kena diabetes? Oke, jadi gini Mbak Dika, untuk terjadinya diabetes itu ada namanya faktor-faktor penyebab. Betul. Faktor-faktor penyebab salah satunya adalah gaya hidup, lifestyle. Di samping ada genetik atau keturunan dan faktor-faktor yang lain nanti bisa dijelaskan oleh tipe-tipe diabetes. Nah, untuk gaya hidup itu memang sekarang bergeser. Sekarang lebih bergeser. Makanan-makanan atau diet kita kadang-kadang sudah bergeser untuk makanan-makanan yang instan atau makanan-makanan yang diproses, makanan-makanan yang ultra proses, termasuk nasi putih itu sungguhnya makanan yang diproses, Mbak. Oke. Kenapa saya bisa bilang diproses ya? Nasi putih, Mbak ya. Jadi nasi putih itu kan diolah. Kalau orang kampung kayak kita dulu zaman kecil, kalau saya dulu tahu bagaimana memproduksi beras putih itu. Ini maaf bukan kampanye karena beras mungkin mahal, bukan bergeser menuju isu. Tapi terus terang beras itu untuk menjadi beras putih itu diolah sampai bisa 3 kali, dikupas betul. Jadi dari padi kemudian dikupas lagi, kemudian digiling lagi, kemudian diproses lagi sampai 3 kali sampai didapatkan betul-betul beras yang putih. Sehingga itu tinggal beras dengan kadar gula yang tinggi. Sementara serat-serat yang menyertainya kadang-kadang sudah tidak. Itu salah satu contoh. Makanya kenapa indeks glikemik lebih tinggi daripada beras merah. Oke, atau beras hitam. Karena bisa dibilang dia ultra proses ya. Iya, itu salah satu diet misalnya itu termasuk gula indeks glikemiknya tinggi, bisa 100. Iyalah ya. Nah, gula, terus kemudian karbohidrat dari polisakarida atau tepung-tepungan misalnya. Nah, itu kadar gula untuk masuk ke dalam tubuh kita nanti diproses.
gula darah bisa tinggi. Tinggi. Walaupun itu sungguhnya tetap aja karbohidrat kita butuhkan, tetapi waspada kalau kelebihan untuk karbohidrat tadi bisa jadi salah satu faktor penyebab untuk terjadinya diabetes. Nah, di samping faktor-faktor lain. Oke, Ya. jadi lifestyle memang sekarang karena pergeseran pola hidup yang kita maunya cepet, maunya instan, mobilitasnya juga tinggi. Jadinya mau cepet-cepet aja deh bikin mie instan, langsung roti-roti aja gitu ya. Nasi putih kalau bisa yang banyak biar cepet kenyang ya kan. Nah ternyata itu memang menjadi faktor yang cukup besar. Nah selain tadi faktor-faktor tersebut genetik juga nggak bisa kita lupakan nih. Seberapa besar sih faktor genetik? Apakah sampai detik ini masih banyak orang yang memang sangat potensial terkena diabetes karena orang tuanya diabetes, neneknya diabetes atau gimana dok? Ya betul sekali Mbak Dika. Jadi memang pertama genetik. Genetik itu adalah kondisi di mana dia bukan menyebabkan, artinya potensi untuk terjadi penyakit masing-masing berbeda-beda. Ya. Misalnya nih, orang tuanya diabetes, dua-duanya diabetes, orang tua dua-duanya diabetes. Potensinya akan lebih besar terjadi diabetes daripada misalnya dia kedua orang tuanya tidak diabetes atau salah satu aja yang diabetes. Nah itu genetik, itu menjadikan berpotensi untuk terjadinya diabetes tadi. Nah, cuman potensi kan kita hitung prosentase. Betul. Nah itu pakai genetika lagi Mbak. Jadi ada lagi jadi kita hitung tuh potensinya sebesar apa. Genetik tadi berpengaruh terhadap diabetes. Di samping tadi saya lanjutkan tadi, boleh kalau kita tadi Mbak dia lifestyle tadi mungkin diet kan hanya salah satunya lifestyle itu diet, olahraga dan tidur. Kegiatan kita sehari-hari kan gitu. Betul. Makan, aktivitas, betul. Atau kalau dalam bahasa untuk medis adalah sungguhnya exercise atau olahraga. Terus tidur. Nah, 3 kegiatan itu juga berpengaruh. Saya suka skip tuh yang di tengah tuh dok. Makan, tidur, olahraganya enggak. Sejauh mana ketidakaktifan seseorang untuk menggerakkan badannya, terutama olahraga, akan mempengaruhi dirinya terkena diabetes? Mager ya Mbak. Betul. Mager. Zaman sekarang mager, malas gerak. Nah, untuk orang-orang dengan dia artinya aktivitasnya minimal, tidak gerak, berpotensi satu terjadi obesitas. Itu nanti obesitas juga termasuk punya pengaruh besar terhadap nanti terjadinya diabetes. Kemudian 2, pemanfaatan gula darah dalam tubuh tidak pernah dipakai. Dirubahlah jadi lemak atau jadi trigliserid atau lipid drop di dalam sel-sel kita. Terus kemudian ada namanya exercise itu berpengaruh terhadap proses metabolisme tubuh kita Mbak. Jadi pada saat kondisi exercise atau olahraga yang benar, olahraga pun ada yang benar menurut kesehatan dan olahraga kan berbagai macam, nanti mungkin ada ahlinya sendiri olahraga. Nah itu berpotensi juga dia untuk mengaktifkan pembongkaran atau membersihkan lah, istilahnya membersihkan sel-sel nanti yang kurang baik. Jadi sebenarnya olahraga tuh dampaknya bagus banget. Iya. Nah tapi kalau kita bicara dengan aktivitas olahraga, makin usia senja makin minim tuh gerakan kita. Yang nggak tahu sih, kayaknya malah kalau sekarang anak muda malah lebih mager daripada omanya ya. Tapi kalau secara logikanya makin senja usianya biasanya aktivitas sudah nggak bisa makin banyak juga. Berarti potensi untuk para lansia terkena diabetes cukup besar juga dong dok? Iya betul, itu salah satunya Mbak ya. Jadi kalau kita sebutkan olahraga tadi, olahraga itu banyak
kepentingannya, banyak macamnya dan banyak untuk apa. Nah, ada modelnya sekarang Mbak, ada exercise atau olahraga untuk treatment atau untuk pengobatan. Ada olahraga untuk performance, ada olahraga untuk prestasi. Nah, untuk kesehatan ada olahraga-olahraga misalnya untuk anak muda itu akan beda dengan lansia nih Mbak, yang mau kita bahas. Kalau memang lansia itu beda-beda. Dan itu pun juga lagi individual. Lansia itu misalnya ada lansia pernah kena serangan jantung, udah beda lagi. Beda lagi selesai cara olahraganya. Lansia pernah kena stroke, udah beda lagi. Jadi masing-masing individu itu olahraganya itu akan berbeda-beda tergantung dari kondisinya. Tergantung dari kondisinya. Karena olahraga yang berlebihan juga berimpact juga terhadap kondisi tubuh kita. Olahraga yang benar-benar kita itu forsir, itu kalau kita hubungkan dengan gula darah tadi bisa mencetuskan juga gula darah bisa naik. Wow, ini baru tahu nih ternyata olahraga kalau kebanyakan malah mencetuskan si gula darah tadi. Oke, ini makin seru nih perbincangan kita Dok. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang diabetes pada lansia. Untuk opa, oma, nenek, kakek, eyang, aki, nini boleh lo telepon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @theifamily. Kita lanjut lagi bersama dengan Dr. Muhammad Agus Mahribi, SPP Devi Nasim, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Medika BSD atau Rumah Sakit Columbia Asia BSD. Oke. Ini seru banget, makin seru perbincangan kita, tapi aku mau coba buka line telepon ya Dok ya. Silakan. Semoga ini sudah tersambung, sepertinya tadi sudah krangkring di belakang PCR kami. Halo, kita sapa dulu, halo. Kak Dika, aku boleh masuk ke Dr. Muhammad? Dengan siapa, di mana dulu? Oh ya, Hana, Jakarta. Oke, Mbak Hana Jakarta, silakan ya. Dokter, ada beberapa pertanyaan ya Dok. Yang pertama, berapa perbedaan cek gula darah yang dilakukan di jari dengan yang di vena? Berapa perbedaannya ya Dok? Terus kemudian yang kedua, berapa kali dalam sehari kita harus melakukan cek darah? Cek gula darah dengan menggunakan alat itu ya, glukometer ya Dok. Dan yang ketiga mungkin ini Dok, pemeriksaan dengan minum gula. Misalnya ada kondisi tertentu disuruh minum gula itu, padahal dia orang yang diabetes. Itu gimana tuh dokter? Mungkin itu 3 pertanyaan ya dokter. Baik, terima kasih Mbak Hana. Pertanyaan kita coba ya, kita jawab satu persatu. Tadi perbedaannya pemeriksaan gula darah dari jari dan vena. Ada nggak, apakah jauh persentasenya? Jadi gini Mbak. Biasanya kalau kita datang pasien ke kita gitu, Dok saya sudah periksa darah Dok di jari itu. Nah ada yang sudah bawa hasil laboratorium itu datang ke kita. Nah kita sebut untuk periksa lewat jari itu biasanya dipakai untuk screening. Bukan untuk diagnostik. Betul. Biasanya di tempat-tempat kita di apotek atau di tempat lain ya saya nggak tahu ya, di klinik ada, di mall-mall ya, di mall-mall kita ketemu kadang ada. Itu untuk screening Mbak. Bukan untuk memastikan bahwa dia diabetes atau tidak, hanya screening. Biasanya gula sewaktu. Nah kalau yang di laboratorium yang sudah terstandarisasi biasanya memang pakai vena. Oke, ini kalau bisa dianalogikan mirip kayak antigen sama PCR lah gitu ya. Ya kan antigen screening gitu ya, tapi belum tentu valid nih. Belum tentu. Sampai situnya kelihatan ya harus PCR. Pastikan PCR ya. Dengan pemeriksaan gula lewat vena tadi di laboratorium. Fungsinya aja udah beda ya? Iya, fungsinya beda. Jadi kalau kita fungsinya beda, kita tidak bisa membandingkan nih Mbak.
Kalau membandingkan itu harus apple to apple, artinya yang kondisi sama. Betul. Oke, jadi memang kondisi sama, fungsinya sama gitu ya. Yang pertanyaan kedua, berapa kali, mungkin ini untuk pasien diabetes kali ya, mengecek gula darah dalam sehari? Apakah memang harus dilakukan beberapa kali, Dok? Ya, jadi tergantung lagi Mbak. Tergantung lagi kalau dia itu sudah diabetes, itu cek gula darah fungsinya untuk evaluasi. Evaluasi apakah dia sudah terkontrol atau belum. Oke. Kalau yang belum diabetes itu untuk diagnostik, untuk melakukan bahwa dia benar-benar sudah kena diabetes atau belum. Nah, untuk berapa kalinya itu kalau untuk diagnostik dilakukan dengan gula darah puasa tadi. Terus kemudian yang kedua tadi gula darah postprandial, setelah makan biasanya dikasih gula yang tadi ditanyakan yang ketiga kalau nggak salah ya, dikasih 75 mg menurut WHO, itu 75 gram, kemudian 2 jam kemudian dicek. Nah, itu untuk mendiagnostik. Tapi untuk evaluasi terapi itu beda lagi. Misalnya untuk mandiri di rumah ya bisa tiap 3 hari atau itu untuk mandiri. Tapi kalau di rumah sakit biasa tergantung dari berat ringannya diabetes tadi. Kalau dirawat inap juga kita nanti tergantung berat ringannya kondisi pasien. Kalau dirawat jalan nanti tergantung dari juga untuk tiap kontrol kita cek dulu untuk evaluasi pengobatan. Jadi tergantung kondisi pasiennya. Ada yang beberapa hari, itu kalau yang mandiri gitu ya. Kalau memang merasa kepo dengan kondisinya mau tiap hari terserah. Secara mandiri kan memang bisa ada juga punya alatnya. Tapi kalau yang lebih valid memang dengan puasa di rumah sakit sesuai anjuran dokter. Ingat, kita harus melakukan sesuai anjuran dokter. Dan tadi yang ditanyakan juga tentang gula yang diberikan pada pasien diabetes juga harus sesuai anjuran dokter ya. Jadi semuanya tetap harus arahan dokter karena setiap individu tuh beda-beda ya Dok ya. Betul sekali. Bisa jadi misalnya A diabetes, B diabetes, kondisinya beda-beda. Oke, kita balik lagi. Dok, kalau bicara tentang diabetes, ini kan kayaknya manusia yang bermusuhan dengan gula gitu ya. Nggak boleh ada gula dalam hidup saya. Apakah demikian rupa? Benar-benar nggak boleh makan yang manis atau sebenarnya ada pengganti-penggantinya? Atau ada kondisi fase tertentu yang dia memang udah nggak bisa sama sekali melihat gula aja kayak udah bergidik gitu badannya. Gimana tuh Dok? Oke, gini Mbak Dika, jadi kita balik lagi tadi yang pertama mitos atau fakta tadi tentang bagaimana nasi dan indeks glikemik. Saya belum jelaskan secara itu tentang indeks glikemik tadi ya. Jadi berkaitan dengan pertanyaan Mbak Dika. Jadi apa yang kita konsumsi atau nutrisi makanan yang masuk itu semua punya namanya indeks glikemik. Indeks glikemik itu adalah seberapa cepat makanan tersebut menaikkan gula darah atau menaikkan respon dari gula darah adalah insulin. Jadi itu terukur. Kalau gula di meja, gula table, gula meja itu cepet ya. Kalau misalnya alpukat itu juga ada gulanya Mbak. Tetap aja kadar gula, karbohidrat nanti jadikan gula, tapi lebih lambat. Jadi waktunya beda-beda. Di samping jumlahnya Mbak. Jumlahnya dari yang kita konsumsi. Ya misalnya misalnya durian itu lebih lambat daripada glukosa murni atau lebih lambat dari gula yang kita konsumsi, gula yang di meja itu yang kita tuangkan itu ya sirup atau sirup ya. Gitu ya. Itu lebih cepat. Tapi kalau itu cuma 1 sendok satunya makan 1 biji ya lebih cepat, lebih tinggi gitu. Jadi di samping punya indeks glikemik juga nanti jumlah dari apa yang kita konsumsi tadi. Jadi makanan-makanan yang punya indeks glikemik yang rendah, yaitu yang dianjurkan untuk
Dikonsumsi, Ya, terutama pasien iya, diabetes gitu ya, iya, yang normal aja memang dianjurkan. iya, Nah, banyak orang yang berpikir ketika dia terkena diabetes, dia bilang, saya nggak suka makanan manis. How come? Kok bisa saya terkena diabetes gitu? Berarti hal-hal yang demikian tadi, dia nggak tahu kalau bahwa ada loh di nasi, ada loh di makanan-makanan yang sebenarnya nggak harus gula meja gitu kan. iya. Oke, nah ini kalau kita bicara tentang gram gula yang masuk kan katanya kalau nggak koreksi kalau saya salah sekitar 16 gram ya atau berapa gitu ya dok ya. Nah untuk gula sendiri itu kan bukan persentase untuk gula meja tapi gula akumulatif kan dalam satu hari, begitu nggak sih dok? Iya, jadi gini mungkin masalah kita itu adalah kita memang kadang-kadang ukuran. Iya, ukuran tuh Ukuran itu kita itu gula itu dibutuhkan. Gula tetap dibutuhkan, tetapi kalau berlebihan itu kan berdampak terhadap kesehatan. Kalau kurang itu yang kita sebut tadi bisa kekurangan gula atau hipoglikemi. Nah, gula itu yang kita konsumsi itu Mbak, itu bisa dari satu dari karbohidrat apa yang kita makan. Karbohidrat masuk dalam tubuh kita, karbohidrat seperti nasi, singkong, ubi, tepung semua itu masuk dalam tubuh kita itu akan dirubah nanti menjadi gula darah Mbak. Ya, oke. Hampir semua banyak makanan yang kita makan itu nanti dirubah tetap ada nanti dijadikan gula darah. Cuman berbeda-beda kadarnya tadi. Nah, demikian juga protein. Protein juga begitu Mbak. Nanti dalam darah kita memang tidak dijadikan glukosa, jadi asam amino. Tapi kalau berlebihan juga nanti ditimbun juga jadi lemak. Aja iya, gitu ya. gula kelebihan ditimbun juga nanti jadi lemak. Lemak sendiri kelebihan juga ditimbun jadi lemak. Nah, yang kita bicarakan diabetes, terutama karbohidrat. Karbohidrat itu yang kita makan itu nanti dirubah jadi namanya monosakarida, glukosa, fruktosa, laktosa dan sebagainya. Nah, itulah yang cepat masuk dalam sel kita dibantu dengan insulin. Padahal untuk energi nih Mbak. Betul. Tapi kalau berlebihan akan ditimbun menjadikan yang tidak baik lemak. Ya. Jadi nggak selalu si gula meja tadi jadi musuhnya. Banyak banget makanan yang kita makan sehari-hari walaupun rasanya nggak gitu manis tetap loh ternyata ada kandungannya. Jadi harus benar-benar bijak dengan kuantitasnya. Ya, Oke, sebelum kita lanjut ada pertanyaan lewat Instagram nih dok, saya bacakan ya. Dari Ed Sari. Selamat pagi dokter, saya mau tanya apakah boleh setiap hari meminum teh dengan tambahan gula diabetes? Apa ada dampaknya? Lalu bagaimana aturannya jika penderita diabetes ingin mengonsumsi makanan manis? Nah ini menarik nih dok, boleh nggak sih ada hak nggak orang dengan diabetes masih mau menikmati makanan yang manis? Soalnya kan masa sih nggak bisa menikmati manisnya kehidupan sedikit aja gitu. Iya. Silakan dok. Ya, jadi gini Mbak, jadi problem kita itu sesungguhnya problem kesenangan pikiran ya. Bahwa kita senang manis. Kemudian tubuh kita misalnya manis tersebut terdapat banyak glukosa. Tubuh kita tidak menginginkan. Kemudian untuk mencapai gula darah yang bagus berarti kan tidak manis Mbak. Iya. Tidak manis. Tapi kita pengen manis. Pengen makanan-makanan yang manis. Ya latihan. Latihan dulu untuk menuju makanan yang dari yang manis-manis tersebut menuju makanan yang sehat. Ya. Bukan menuju makanan nggak manis ya. Tapi yang terjadi adalah dia menginginkan tetap makanan manis, kemudian dia cari pengganti nih Mbak. Ya. Cari pengganti yang manis tadi dengan kadar glukosa yang rendah, tetapi dia masih rasa manis. Ya nggak masalah kalau masih dalam jangka latihan tadi.
nggak masalah, manis nggak masalah, tapi itu benar-benar kita lihat kadar gulanya tidak terlalu, tetapi bukan itu sesungguhnya. Tetapi bergeser untuk dalam rangka melatih kita tidak konsumsi yang manis tadi. Jadi itu adalah latihan dan masa transisi Masa aja. transisi tidak ada masalah, cuman kita kan tetap aja ya kekuatan kita berbeda-beda Mbak dalam melatih untuk diet itu luar biasa. Betul. Karena di kegagalan diet itu lebih besar ya daripada yang berhasil. Betul. Ya. Emang kegagalan jauh lebih banyak sih kalau masalah diet. Ya. Godaan banyak soalnya dok ya. Itu Aduh, tadi. ini menarik nih. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi. Apalagi kalau dampaknya untuk lansia, diabetes untuk kita yang masih muda aja, impactnya banyak banget. Apalagi untuk lansia yang secara metabolik juga udah menurun gitu kan. Nanti kita akan bahas, kita lanjut lagi setelah jeda. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Oke, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih bahas tentang diabetes. Untuk lansia, aduh kalau ngomong diabetes tuh nggak ada habisnya, kayak perlu 5 episode ya dok ya. Oke, masih bersama dengan dokter kita, Dr. Muhammad Agus Mahribi, SPPD Finasim, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Medika BSD atau Rumah Sakit Columbia Asia BSD. Pasti pada bingung ya kenapa rumah sakitnya namanya beda-beda, karena akan ada pergantian nantinya namanya gitu ya. Jadi jangan sampai salah rumah sakit nanti kalau udah ganti. Tetap ada Dr. Agus di sana. Oke, dok, kalau untuk lansia secara metabolik fungsinya juga udah pasti menurun. Apalagi ditambah punya diabetes, ya kan? Apa aja tuh efek yang signifikan terjadi atau dirasakan oleh penderita diabetes dalam usia lansia? Apakah memang akan lebih buruk kondisinya dengan usia tersebut? Oke. Nomor satu untuk lansia itu potensi terjadi diabetesnya lebih daripada yang usia muda. Oke. Nomor dua, kalau kena diabetes, potensi untuk terjadi komplikasinya juga akan lebih berat. Tinggi ya, lebih berat bahkan. Ya, jadi pertama potensi terjadi pada lansia nomor satu betul tadi Mbak ya, metabolismenya, problem metabolismenya mungkin sudah menurun. Lebih tepatnya sel-selnya untuk bekerja, terutama sel penghasil insulin di beta pankreas itu menurun. Di samping nomor dua adalah resistensi namanya di sel-sel itu. Kalau terjadi resistensi insulin itu akan terjadi diabetes juga, terutama tipe 2. Jadi pada lansia potensinya lebih untuk parah, terjadi ya? Karena dua itu. Di samping sungguhnya potensi banyak tadi ya Mbak ya kita sebutkan ke depan, faktor genetik, faktor gaya hidup dan sebagainya. Kalau sudah terkena diabetes pada lansia, biasanya walaupun ada koinsiden atau ada kaitannya juga, misalnya ada hipertensi, ada dislipidemia atau kolesterol yang terganggu atau kolesterol tinggi, kemudian ada obesitas dan lainnya lebih berat. Nah, disitulah lansia biasanya akan kalau terjadi komplikasi, kan gula ini ujungnya ada komplikasi. Betul. Itu Nah, yang ujung inilah ya? yang tidak kita harapkan. Padahal untuk lansia itu sungguhnya bukan problem. Saya kadang-kadang menekankan pada pasien-pasien kita untuk kondisi lansia itu problem kita itu Mbak bukan problem panjang umur Mbak. Tapi sehat yang panjang. Oke, nice. Ya, Sehat kalau 60 tahun itu lansia sudah Mbak ya. Kemudian terjadi sudah komplikasi penyakit, misalnya kena stroke, kena serangan jantung. Contohnya misalnya kena stroke. Dia berumur 80 atau 90. Berarti dari 60 sampai 90 dia menderita sakit terus. Lebih tidak, artinya fungsi-fungsi tubuhnya akan banyak terganggu. Nah, kita lebih digeser lagi nih Mbak, sehatnya.
sehatnya sampai umur 80. Betul. 80 lebih sehari misalnya meninggal. Nggak apa-apa. Tapi kalau 60 kemudian sampai 80 tahun sakit. Penderitaannya jadi panjang. Nah, problem kita terhadap lansia yang kita bahas sungguhnya bukan panjang usianya tadi, kita selalu prioritas adalah panjang dalam sehatnya. Makanya ada 2 usia. Ada usia biologis dan ada usia kronologis. Yes, benar. Ada yang 80 tahun tapi kemampuannya bisa naik gunung seperti anak umur 17 misalnya. Ya itu kan biologisnya berarti anak 17. Ada 60 tahun tapi dia masih bisa manjat gunung. Nah, seperti anak 17. Ada yang 45 tahun kemudian terjadi stroke. Nggak bisa jalan kemana-mana. Ya seperti lansia. Aduh, dokter nyindir saya begitu. nih kayaknya. Jadi emang nggak bisa kita pukul rata. Semua lansia secara kualitas kesehatan dan kualitas hidupnya pasti akan selalu menurun. Apalagi dengan diabetes. Selama dia menerapkan pola hidup yang sehat, dietnya disiplin, panjang sehatnya akan bisa dijaga. Bukan panjang umurnya ya. Tapi panjang sehatnya. Karena banyak juga yang masih muda secara kronologis kondisinya nggak memungkinkan dan secara biologis hidupnya sebenarnya sama udah kayak lansia. Udah capek mau ngapa-ngapain. Oke, ini menarik loh hari ini. Semoga ini bisa berguna untuk pemirsa di rumah. Dokter harus sering-sering main ke sini biar terus berbagi informasi untuk pemirsa Bincang Sehati ya dok ya. Thank you. Sampai ketemu lagi ya dok ya. Sama-sama, makasih. Sampai ketemu lagi dokter. Pemirsa juga pasti mau ketemu lagi dengan dokter Agus untuk mau tahu semua apa aja sih tips dari dokter kita. Makanya terus nonton Bincang Sehati dari Senin hingga Jumat live jam 10 pagi hanya di Dai TV. Saya Astia Dika pamit undur diri. Sampai jumpa. Selamat berakhir pekan.